Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat masa sejahtera buat kita semua. Di sini sama saya Aldo Tiana Firmansyah dengan NIM terakhir 026 dan dari kelas Prodi PTIB angkatan 2021. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi infrastruktur jaringan komputer. Nah, langsung kita mulai saja materinya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, sebaiknya kita untuk mengetahui apa artinya dari infrastruktur jaringan itu. Nah, infrastruktur jaringan itu ialah network infrastruktur atau infrastruktur jaringan, sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam-macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi secara khusus. Infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka dari jaringan komputer individu pada router kabel wireless, access point, switch backbone, network protocol, and network access methodologies. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau yang disebut infrastruktur open atau infrastruktur tertutup, ya atau disebut juga infrastruktur closed. Contoh infrastruktur terbuka ialah internet yang sedang kita pakai saat ini, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private internet. Mereka dapat beroperasi melalui koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless atau kombinasi antara keduanya. Contohnya seperti ini. Oke, di sini ada gambar sebuah komputer, ada penghubung wire dekat kabel internet. Nah, contoh pertama bagian atas, user mengakses internet dari laptop yang terhubung dengan kabel internet ke modem. Nah, ini ada kabel internet menghubung ke modem. Kemudian modem tersebut terhubung ke internet. Modem tersebut terhubung ke internet. Kemudian dengan media kabel koaksial, kabel yang sama digunakan untuk telepon. Nah, kabelnya ini, TV kabel ini ialah yang menghubungkan antara modem dan internet. Sedangkan yang kedua, ini lebih canggih lagi yang digunakan oleh HP saat ini. Nah, sudah menggunakan WiFi. Nah, WiFi-nya seperti ini. Nah, ini ada handphone. Nah, handphone ini menyambungkan ke WiFi secara wireless. Modem tidak lagi menggunakan kabel koaksial ya seperti ini. Sudah canggih lagi, tak ada kabel-kabelan, tidak ada yang tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan DSL, Digital Subscriber Line. Apa itu DSL untuk terhubung ke internet. Nah, pengertian DSL adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya kecepatan unduh dari DSL berkisar dari 128 KB sampai 2400 KB, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Jadi kecepatannya lumayan tergantung teknologinya. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Tinggi maksimal 24 Mbps per second. Oke, lanjut ke materi. Nah, ini bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari suatu atau lebih komputer, sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hubungan yang menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya sampai dengan sistem jaringan yang terhubung dengan sistem jaringan lainnya. Nah, jaringan-jaringan jenis-jenis jaringan komputer ini ialah ada LAN atau LAN atau disebut juga Local Area Network. Contohnya ialah jaringan rumah kantor, jaringan rumah kantor. Dan yang kedua MAN atau MAN atau Metropolitan Area Network. Contohnya ya jaringan antar gedung. Dan WAN ada Wide Area Network.
Contohnya hampir seluruh dunia ini ialah yang sedang kita gunakan saat ini yaitu internet seperti WiFi atau data internet di HP kita, PAN atau personal area network, contohnya hotspot laptop ke HP. Jadi kan ada ada di suatu eh, laptop yang memiliki WiFi 5.5 ya. Itu laptopnya itu memiliki hotspot. Jadi kalau laptopnya ini tersambung ke WiFi dan laptop yang tersambung ke WiFi ini menyalakan fitur hotspotnya, nanti kita bisa menyambungkan lewat HP. HP-nya itu connect ke hotspot yang disediakan ke laptop. Jadi kita bisa double double menggunakan double internet lah ibaratnya. Nah, cara memahami infrastruktur dengan mudah ialah bisa dibilang internet adalah rekayasa terbesar yang dilakukan oleh umat manusia. Faktanya saat ini handphone, laptop, tablet, CCTV, sensor lampu di jalan, bahkan mesin cuci di rumah juga ada yang sudah memiliki IP dan dapat diakses dari mana saja. Tentulah ini sebuah teknologi yang begitu hebat dan kompleks. Lalu, adakah harapan kita semua memahami itu? Jelas ada. Caranya pahami yang kecil terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan ke hal yang lebih besar. Ibarat kita ingin menjadi mekanik mobil yang handal, adalah penting mengetahui teknologi teranyar. Jadi kita selalu eh, berusaha untuk selalu update lah tentang pengetahuan baru. Eh, Seperti mobil-mobil canggih masa kini, tapi fokusnya bukan di sana. Fokusnya bukan di hal-hal yang baru seperti itu. Hal tersebut hanya sebagai gambaran saja. Kalau langsung dipaksa memahami hal yang sudah canggih, nantinya gak kunjung paham. Yang ada kita hanya sibuk mengagumi saja. Oh gini, keren ya, wah udah bisa gitu. Canggih banget, contoh seperti itu. Begitu juga di jaringan komputer. Nah ini contohnya. Budi dan Santi sudah menciptakan sebuah LAN. LAN apa itu tadi? Local Area Network seperti jaringan yang digunakan di kantor. Tapi jaringan di atas itu adalah sejelek-jeleknya jaringan. Perlu dicatat jaringan berarti memiliki satu broadcast domain atau satu collision domain. Broadcast domain dan collision domain secara teknikal akan kita bahas pada artikel selanjutnya. Ini adalah proses seperti ini. Budi mengirim pesan ke Santi. Nah, Budi ini mengirim pesan, "Hei ke Santi," melalui jaringan LAN yang digunakan pada kantor dan terkirim ke laptopnya, ke komputernya ke Santi. Namun dengan membaca broadcast pesan tersebut, begitu saja ibaratnya Budi dan Santi tinggal di sebuah perumahan. Ketika Budi ingin mengirimkan pesan, dia hanya keluar rumah dan meneriakkan suaranya. Nah, benar sekali. Pesan itu akan diterima dengan mudah oleh Santi dengan catatan kalau yang tinggal di rumah hanya mereka berdua. Bayangkan banyak orang lain yang tinggal di rumah tersebut. Dan setiap orang yang ingin berkomunikasi menggunakan cara yang sama dengan Budi. Oke, sekian terima kasih dari penjelasan saya. Jika ada salah kata atau salah informasi, mohon dimaafkan. Hmm, Semoga informasi saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Saya Aldo Tiana Firmansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.